Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan menjawab pertanyaan dari saudari kita Sri Mulyani dari Hong Kong. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya tentang hutang. Bapaknya teman saya punya hutang di bank 170 juta. Sudah dibayar 100 juta. 100 juta itu hutang pokoknya. Sekarang sisa 70 juta bunganya. Teman saya mau minta keringanan dari pihak bank terkait bunganya itu. Yang mau saya tanyakan, bagaimana status hutang itu menurut hukum fikih Islam? Sedangkan bapaknya itu baru saja meninggal dunia. Belum ada 40 hari. Jazakumullahu khaira atas jawabannya. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah wa jazakum khaira. Yang pertama yang harus kita sadari, kita ketahui bahwa masalah hutang adalah masalah yang membahayakan kita. Jangan sampai kita meremehkan masalah hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa ruh seseorang itu tergantung, itu menggantung, terkatung-katung, ya. Ruh seseorang itu terkatung-katung sampai hutangnya dilunasi. Bayangkan apabila ahli warisnya tidak memperhatikan hutang dia sama sekali. Walaupun harta waris yang dia tinggalkan banyak. Bayangkan apabila yang mengalami seperti itu adalah diri kita. Dan ruh kita terkatung-katung. Tidak tahu harus kemana. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, ada seseorang yang berhutang. Kemudian setelah itu ada seorang sahabat yang mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hutangnya sudah dilunasi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-an baradat jilduhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang ini kulitnya menjadi dingin. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebelum itu kulitnya panas. Sebelum itu kulitnya merasakan siksa. Na'udzubillah min dzalik. Ketika dilunasi hutangnya, ketika itulah kulitnya mendingin. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita meremehkan masalah hutang. Bagaimana dengan yang ditanyakan dalam pertanyaan ini? Jadi orang ini berhutang kepada bank 100 juta. Tapi dia harus melunasi 170 juta. 100-nya hutang pokok, 70 jutanya bunga.
Dan alhamdulillah orang ini telah melunasi 100 jutanya hutang pokoknya. Apakah dia juga diwajibkan untuk melunasi sisanya? Secara hukum syariat, secara hukum fikih Islam, orang ini sudah bebas dari hutangnya. Nyawanya tidak terkatung-katung lagi karena dia sudah menunaikan kewajibannya. Walaupun ketika dia berhutang, dia berjanji akan melunasi hutang pokoknya dan juga melunasi bunganya. Kenapa? Ya karena itu bertentangan dengan syariat. Janji itu bertentangan dengan syariat sehingga tidak dianggap. Kewajiban dia hanya melunasi 100 jutanya karena itulah hutang dia. Adapun bunganya, ya, maka kalau bisa tidak dibayar dan tidak ada konsekuensi buruk kepada ahli waris, maka boleh tidak dibayar. Kalau misalnya tidak membayarnya akan mendatangkan mudarat yang besar kepada ahli waris, maka sebaiknya dinego. Iya, sebaiknya dinego. Karena secara asal ya banknya sudah tidak rugi. Dia memberikan piutang 100 juta, sudah dikembalikan 100 juta. Jadi sisi ini bank tidak mengalami kerugian. Maka biasanya ya mereka sangat welcome untuk melakukan negosiasi daripada tidak untung sama sekali ya. Mereka mau untung walaupun sedikit. Kalau bisa dinego-nego saja. Tapi yang jelas yang berhubungan dengan mayit sudah selesai. Ya. Yang jelas orang tersebut sudah tidak punya kewajiban untuk menutup 70 jutanya karena itu bukan hutang dia. Hutang dia hanya 100 juta. Ya. Tapi tadi perlu dipertimbangkan maslahat dan mafsadah ketika seseorang tidak mau menutup 70 juta yang berasal dari bunganya itu. Kalau mafsadahnya lebih besar, maka ya lebih baik dipertimbangkan untuk dinego. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan solusi yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.